Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi sistem komputer pada bagian yang ketiga, yaitu menjelaskan mekanisme penjadwalan proses pada sistem operasi. Nah, seperti biasa, mari kita awali dulu dengan pemanasan ya, teman-teman ya. Baik, teman-teman pernah membuka banyak program aplikasi dalam satu waktu ketika menggunakan komputer? Nah, ini komputer di sini bisa HP atau desktop atau laptop gitu ya, teman-teman ya. Nah, saya yakin pernah ya, teman-teman ya. Paling tidak teman-teman pernah misalnya membuat dokumen laporan atau sedang mengerjakan tugas sambil mendengarkan musik melalui program atau aplikasi pemutar musik. Nah, kalau kita amati, kita bisa melihat bahwa ketika kita menjalankan dua atau mungkin teman-teman pernah menjalankan lebih dari dua aplikasi, program aplikasi secara bersamaan, nah kita bisa melihat bahwa semua program tadi itu bisa berjalan bersamaan. Gitu ya. Artinya tidak terjadi seperti ini. Misalnya ketika saya sedang ngetik dokumen, tiba-tiba musiknya mati. Saya berhenti ngetik, musiknya jalan. Nah, tidak seperti itu. Tetapi semua program aplikasi ini bisa berjalan bersamaan. Nah, dalam konteks sistem operasi, kemampuan sistem operasi untuk mengerjakan banyak proses, menjalankan banyak program dalam satu waktu disebut dengan istilah multitasking. Gitu ya. Jadi multitasking. Jadi dalam konteks sistem operasi ada istilah multitasking, di mana di sini sistem operasi itu bisa menjalankan banyak program aplikasi dalam satu waktu. Nah, tapi saya punya pernyataan seperti ini, teman-teman. Ini saya ambil atau saya kutip dari materi di Learning Computer Science Online. Di situ disebutkan bahwa the CPU executes only one process at a time. Nah, ini sebenarnya sudah kita bahas di materi sebelumnya bahwa prosesor itu hanya bisa mengerjakan satu proses dalam satu waktu. Nah, terus apa yang terjadi dengan kegiatan kita tadi yang bisa membuka banyak program aplikasi dalam satu waktu? Nah, kita akan membahas permasalahan ini melalui materi yang akan kita bahas. Nah, kita mulai dari mengingat kembali berkaitan dengan proses dan bagaimana sistem operasi itu mengelola proses yang berjalan di dalamnya. Nah, mengingat kembali bahwa proses adalah program yang sedang dieksekusi atau sedang dirunning oleh CPU. Gitu ya, saya ulangi lagi bahwa proses adalah program yang sedang dieksekusi atau dirunning oleh CPU. Nah, permasalahannya itu ada banyak proses yang harus dieksekusi oleh CPU. Bahkan, dua atau lebih proses itu bisa muncul dari eksekusi satu program yang sama. Bahkan, meskipun kita sebagai user tidak membuka program aplikasi apapun, sebenarnya sistem operasi ini dia sudah menjalankan banyak proses. Kenapa demikian? Karena pada prinsipnya sistem operasi ini adalah kumpulan program. Nah, namun sekali lagi, eksekusi setiap proses tersebut di dalam CPU atau di dalam prosesor tetap dilakukan satu per satu secara berurutan. Nah, disinilah peran fungsi sistem operasi dalam hal ini adalah pengelolaan proses itu dilakukan, yaitu sistem operasi menentukan alokasi waktu akses prosesor atau CPU untuk setiap proses dan menentukan urutan antrian dari setiap proses.
Nah, jadi di sini kita menyadari bahwa satu CPU atau prosesor itu hanya bisa mengerjakan satu proses dalam satu waktu. Nah, namun pada kenyataannya ada banyak proses yang harus dieksekusi oleh CPU. Maka di sini peran sistem operasi dalam hal ini adalah pengelolaan proses, melakukan penentuan alokasi waktu akses CPU untuk setiap proses, dan menentukan urutan antriannya. Agar apa? Agar semua proses bisa dieksekusi sampai selesai. Nah, mungkin pernyataan tadi masih belum bisa menjawab bagaimana multitasking ini dilakukan, tapi secara prinsip kita sudah memahami bahwa ada sebuah mekanisme di dalam sistem operasi yang memungkinkan setiap proses atau semua proses itu dikerjakan secara berurutan satu persatu. Nah, kemudian karena CPU ini atau prosesor ini mengerjakan proses tadi dengan sangat cepat, maka seolah-olah kita bisa melakukan atau kita bisa menjalankan banyak program dalam satu waktu. Tapi pada prinsipnya di situ proses yang terjadi atau eksekusi prosesnya itu tetap dilakukan satu per satu. Tapi dilakukannya dengan sangat cepat. Karena ukuran perpindahan antara proses satu dengan proses yang lain itu ukurannya dalam hitungan nanosecond. Gitu ya. Baik. Nah, kita lanjutkan di bagian yang kedua dari materi ini, yaitu penjadwalan CPU. Nah, penjadwalan CPU ini adalah salah satu bagian fungsi sistem operasi dalam mengelola proses. Gitu ya. Nah, penjadwalan CPU ini atau penjadwal CPU ini tugasnya adalah atau dia memiliki fungsi mengelola banyak proses yang akan dikerjakan oleh CPU dengan menjadwalkan waktu pakai CPU untuk setiap proses berdasarkan algoritma penjadwalan tertentu. Jadi ini adalah sebuah upaya gimana caranya mengelola semua proses agar bisa dieksekusi oleh CPU. Nah, gimana caranya? Nah, di sini ternyata ditentukan oleh penjadwal CPU dengan algoritmanya. Nah, penjadwal CPU ini nanti dia akan memilih salah satu proses di dalam antrian. Jadi proses ini sebelum dieksekusi oleh prosesor, dia akan masuk ke dalam sebuah antrian. Nah, penjadwal CPU ini dia akan memilih salah satu proses di dalam antrian untuk dieksekusi oleh CPU. Kemudian proses yang lain itu harus menunggu. Nah, salah satu tujuan utama dari penjadwal CPU ini adalah memastikan agar CPU itu tidak berhenti mengeksekusi proses atau tetap sibuk sepanjang waktu. Jadi tidak boleh CPU itu tidak mengerjakan apa-apa. Karena kalau CPU tidak mengerjakan apa-apa, bisa jadi sistem operasi yang kita pakai itu dia akan mengalami gangguan. Entah itu hang, entah itu error yang lain. Nah, algoritma penjadwal CPU sendiri itu ada banyak. Nah, di sini kita akan fokus membahas mengenai salah satu algoritma penjadwalan CPU yang paling sederhana, yaitu algoritma penjadwalan CPU round robin. Nah, mari kita bahas konsep dari algoritma penjadwalan ini. Nah, algoritma penjadwalan round robin itu memiliki konsep time sharing atau berbagi waktu. Berbagi waktu apa? Berbagi waktu pakai CPU atau prosesor. Nah, prinsipnya gimana? Prinsipnya adalah
setiap proses itu akan mendapatkan alokasi waktu pakai CPU yang durasinya itu sama. Jadi setiap proses akan mendapatkan alokasi waktu menggunakan CPU atau mengakses CPU yang besarannya itu sama. Nah, besaran alokasi waktu pakai CPU ini dalam algoritma round robin disebut time quantum atau waktu kuantum. Nah, intervalnya itu berkisar antara 10 sampai 100 mili detik. Nah, algoritma ini mendistribusikan waktu pakai CPU secara merata untuk semua proses. Artinya, tidak ada proses yang diprioritaskan. Jadi misalkan kita punya 10 proses yang harus dieksekusi oleh CPU dengan algoritma non-robin ketika waktu kuantum sudah ditentukan sebanyak 5 milisecond gitu. Maka 10 proses ini akan mendapatkan jatah alokasi waktu yang besarnya itu sama, 5 milisecond semua. Tidak ada yang karena ada satu proses yang dianggap penting, maka dia dikasih waktu kuantum lebih banyak dari proses yang lain. Misalnya jadi 10 milisecond gitu. Tidak bisa. Dalam algoritma round robin, semua proses akan mendapatkan alokasi waktu untuk menggunakan CPU yang besarnya sama. Mau 2 milisecond, 5 milisecond, 10 milisecond, dan yang lainnya. Pokoknya semua proses dapatnya sama sesuai dengan konsep round robin. Nah, dalam algoritma round robin ini akan muncul dua kejadian. Gitu ya, akan muncul dua kejadian. Yang pertama adalah jika suatu proses itu memiliki CPU burst yang lebih kecil dibandingkan waktu kuantum. Nah, di sini ada kosakata baru ya teman-teman. CPU burst. Apa itu CPU burst? CPU burst adalah perkiraan lama waktu pakai CPU yang dibutuhkan oleh proses untuk selesai dieksekusi. Gitu. Jadi perkiraan si proses ini butuh waktu akses CPU berapa lama sih biar dia diproses sampai selesai, dieksekusi sampai selesai. Nah, perkiraan waktunya berapa lama? Nah, kejadian pertama, jika suatu proses itu memiliki CPU burst yang lebih kecil dibandingkan waktu kuantum, maka alokasi CPU ke proses tersebut akan dihentikan. Kemudian CPU akan mengerjakan proses berikutnya sesuai dengan antrian. Ini maksudnya gimana? Misalnya saya sebuah proses CPU burst saya butuh 5 milisecond misalnya. Saya butuh 5 milisecond untuk mengakses CPU agar saya itu bisa dieksekusi sampai selesai. Nah, tapi waktu kuantum yang diberikan ke saya itu 10 milisecond. Kan sisa. Jadi saya butuhnya cuma 5, tapi dikasihnya 10. Nah, sisa 5. Nah, 5 ini diapain? Nah, jika CPU burst itu lebih kecil dibandingkan waktu kuantum, maka ketika proses tersebut itu selesai, maka sisa waktunya itu akan dikembalikan ke penjadwal CPU agar nanti dipakai untuk proses berikutnya. Nah, kenapa demikian? Kenapa kok tidak dihabiskan saja? Nah, karena kalau dihabiskan, nanti akan ada jeda waktu 5 milisecond, CPU ini tidak mengerjakan apa-apa. Dan itu tidak boleh terjadi. Nah, dalam algoritma penjadwalan, dalam konsepnya penjadwalan CPU, tidak boleh terjadi CPU itu tidak melakukan atau tidak mengeksekusi proses apapun. Tidak boleh. Maka di kasus ini, sisa waktu tadi akan dikembalikan ke penjadwal CPU untuk nanti dipakai proses yang lain. Nah, itu kejadian pertama. Kejadian yang kedua adalah jika sebuah proses itu memiliki CPU burst yang lebih besar dari waktu kuantum yang diberikan. Maka apa yang akan terjadi? Proses ini akan dihentikan setelah dia mendapatkan jatah waktu kuantumnya. Setelah itu,
dia akan diantrikan kembali ke urutan antrian yang paling belakang. Antrian eksekusi proses di paling belakang. Nah, contohnya gimana? Contohnya tadi, misalnya saya sebuah proses, saya butuh atau saya butuh waktu 10 milisecond untuk mengakses CPU agar saya selesai. Tapi waktu kuantum yang diberikan kepada saya itu hanya 5 milisecond. Nah, kan kurang nih. Nah, tapi dalam algoritma round robin saya tidak bisa dikasih langsung 10 milisecond. Nah, terus gimana? Saya akan dikasih 5 milisecond dulu. Setelah 5 milisecond selesai, tapi saya kan belum selesai. Masih kurang 5 lagi nih, 5 milisecond lagi nih. Nah, saya akan diantrikan ke urutan paling belakang. Nah, nanti saya akan dieksekusi lagi dan akan dikasih jatah lagi time kuantum sebanyak 5 milisecond. Nah, konsepnya seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian dalam algoritma round robin ini kita akan mendapati beberapa istilah penting. Yang pertama adalah completion time, jadi waktu yang menunjukkan sebuah proses itu selesai dieksekusi. Pada waktu keberapa sebuah proses itu selesai dieksekusi. Kemudian turn around time atau TAT, dia menunjukkan berapa waktu yang diperlukan untuk menjalankan sebuah proses sampai selesai. Nah, ini dihitung dengan cara melihat perbedaan completion time dengan waktu kedatangan dari proses tersebut. Kemudian yang ketiga ada waiting time. Jadi waiting time ini menunjukkan waktu yang diperlukan suatu proses untuk menunggu di antrian, atau kita biasa menyebutnya dengan istilah ready queue, dengan menghitung perbedaan TAT dengan burst time-nya. Kemudian ada istilah yang tadi sudah kita bahas, ada burst time. Jadi burst time ini adalah perkiraan lama waktu pakai CPU oleh proses hingga proses tersebut selesai dieksekusi. Nah, berikutnya kita akan membahas contoh bagaimana algoritma round robin ini diterapkan atau dilakukan oleh CPU. Jadi di sini saya punya 4 proses yang harus dikerjakan oleh CPU, di mana keempat proses ini tidak diketahui waktu kedatangannya. Artinya di sini bisa kita asumsikan semua proses ini datang di waktu yang sama, yaitu waktu ke 0. Jadi waktu ke 0. Nah, kemudian kita juga akan melihat penggambaran time sharing yang dilakukan oleh algoritma round robin ini. Jadi nanti kita akan melihat penggambaran time sharingnya dalam bentuk diagram Gantt chart. Jadi nanti diagram Gantt chart ini akan menunjukkan urutan eksekusi prosesnya, urutan eksekusi proses, dan alokasi waktu CPU untuk setiap proses yang dieksekusi. Nah, kita akan mencoba ya teman-teman ya, mengerjakan contoh ini. Baik. Nah, tadi diketahui bahwa ada proses 1, 2, 3, dan 4. Nah, masing-masing memiliki burst time yang berbeda. Yang pertama adalah yang P1 itu 21, kemudian yang P23 ini 6, ini 2. Kemudian time kuantum yang diberikan itu adalah 5. Saya tulis di sini time kuantum sama dengan 5. Nah, kita akan menggunakan algoritma round robin untuk melihat bagaimana prosesor atau CPU itu mengerjakan proses-proses ini. Kita mengeksekusi proses ini, bagaimana urutannya. Kita akan melihat menggunakan algoritma round robin bagaimana CPU itu mengeksekusi proses-proses ini. Baik.
Di sini karena kita tidak mengetahui waktu kedatangannya, maka di sini kita asumsikan arrival time-nya atau waktu kedatangannya itu sama dengan 0. Jadi semua proses itu datang di waktu yang sama, sehingga kita bisa menentukan ready queue-nya atau urutan eksekusinya itu seperti ini, dimulai dari P1 dulu, kemudian P2, P3, kemudian P4. Nah, kita mulai dengan mengeksekusi P1 terlebih dahulu. Kita eksekusi P1. Nah, kemudian kita gambarkan diagram Gantt chart-nya. Oke, di sini kita time quantumnya adalah 5. Jadi P1 ini kita kasih time quantum 5 dulu. Oke, ternyata dia masih menyisakan burst time ya teman-teman ya, sebanyak 16. Karena masih sisa, maka P1 ini kita antrikan di paling belakang. Oke. Kemudian setelah kita mengeksekusi P1, kita lanjutkan untuk mengeksekusi P2. P2 ini burst time-nya adalah 3. Oke. P2 dia burst time-nya 3, kita kasih 5, sisa 2. Oke, sisa 2 teman-teman. Nah, 2 ini kita kembalikan ke penjadwal CPU untuk bisa dipakai oleh proses berikutnya, yaitu P3. Kita eksekusi P3, kita kasih time quantum sebanyak 5, ternyata dia masih butuh 1. Maka kita antrikan P3 ini di paling belakang, urutan paling belakang. Nah, kita eksekusi P3. Nah, kita lanjutkan. Setelah P3 kita eksekusi P4. Nah, P4 ini dia burst time-nya cuma 2. Oke, berarti langsung selesai ya. P4 di sini. Nah, setelah P4 kita eksekusi mana lagi nih? Yang setelah P4 kita eksekusi P1. Kita eksekusi P1 lagi. Kita kasih P1 di sini time quantum sebanyak 5. Ketika P1 kita kasih 5 lagi, ternyata masih burst time-nya masih sisa. Nah, masih sisa 11. Berarti kita antrikan lagi ke paling belakang. Oke. Nah, setelah P1 kita lanjutkan P3. Oke, P3 ini burst time-nya tinggal 1. Kita langsung eksekusi, selesai. Sini P3. Selesai. Nah, setelah P3 kita eksekusi P1 lagi. Oke, P1 kita kasih time quantum 5 lagi. Ternyata masih sisa. Ya, saya gambarkan dulu. Nah, karena P1 ini masih sisa, berarti kita panggil lagi. Nah, kita eksekusi lagi P1. Wah, masih sisa 1. Nah, berarti kita antrikan lagi di paling belakang. Nah, kita eksekusi lagi. Nah, selesai. Nah, di sini kita bisa melihat di diagram Gantt chart ini kita bisa melihat bahwa
masing-masing proses ini memiliki completion time yang berbeda-beda. Misalnya P1 itu selesai di waktu ke 32. Ini P1. Kemudian P2 ini selesai di waktu ke 8. Kemudian P3 itu selesai di waktu ke 21. Kemudian P4 itu selesai di waktu ke 15. Nah, dari sini kita bisa menghitung TAT dan rata-rata waiting time-nya. Nah, tadi bisa kita lihat bahwa P1 itu burst time-nya 21, P2 3, P3 6, P4 2. Kemudian untuk menghitung TAT-nya, kita kurangi completion time dengan arrival time-nya, di mana di sini arrival time-nya karena kita tidak tahu waktu kedatangan dari masing-masing proses ini, maka diasumsikan semua proses itu datang di waktu yang sama, yaitu waktu ke 0. Kemudian tadi untuk completion time-nya P1 itu selesai di 32, kemudian P2 di 8, P3 di 21, kemudian P4 di 15. Kemudian dikurangi masing-masing dikurangi 0, hasilnya sama. P1 itu TAT-nya 32, P2 8, P3 21, P4 15. Kemudian kita lanjutkan dengan menghitung waiting time-nya atau waktu tunggunya. Waktu tunggu ini dihitung dari TAT dikurangi burst time. Nah, TAT-nya untuk P1 itu 32, BT-nya atau burst time-nya adalah 21. 32 dikurangi 21, 11. Kemudian P2 itu TAT-nya 8, BT-nya 3, hasilnya 5. Kemudian P3 itu TAT-nya 21, BT-nya 6. 21 kurangi 6, 15. Kemudian P4 itu TAT-nya 15, BT-nya 2. Sehingga WT-nya sama dengan 13. Kemudian kita rata-ratakan. Kita buat rata-rata dari waiting time ini. Nah, hitungannya adalah seperti ini. Rata-ratanya adalah 11 milisecond. Nah, dalam algoritma penjadwalan CPU, dalam kasus yang sama, siapa yang mendapatkan atau algoritma mana yang mendapatkan waiting time, rata-rata waiting time paling kecil, itu adalah algoritma yang paling baik. Nah, berikutnya kita akan membahas contoh yang kedua, di mana di sini kita mengetahui waktu kedatangan untuk setiap proses. Kita di situ ada 5 proses, kemudian masing-masing proses itu datang di waktu yang berbeda, kemudian burst time-nya pun juga berbeda. Nah, kita akan menggunakan algoritma round robin untuk melihat bagaimana CPU ini mengerjakan semua proses ini dengan di mana kita mengetahui waktu kedatangan untuk setiap prosesnya. Nah, diketahui tadi ada 5 proses, ada P1, P2, P3, kemudian P4, dan P5. Masing-masing datang di waktu yang berbeda. Di P1 di waktu ke 0, P2 di waktu 1, P3 di waktu 2, P4 di waktu ketiga, P5 di waktu ke 4. Kemudian masing-masing proses itu memiliki burst time yang berbeda. Untuk P1 itu 5, kemudian P2-nya 3, P3 itu 1, P4 2, P5 3. Kemudian time kuantumnya sudah ditentukan, yaitu sebanyak 2.
satuan waktu. Ini bisa milisecond atau nanosecond gitu ya teman-teman ya, atau satuan waktu yang lain. Nah, kita akan coba menerapkan algoritma round robin untuk mengerjakan kasus kedua ini. Di mana di kasus kedua ini kita mengetahui waktu kedatangan dari setiap prosesnya. Baik, saya akan letakkan agak jauh di sini teman-teman untuk ready queue-nya atau urutan prosesnya. Nah, di sini meskipun waktu kedatangan ini beda-beda, kita bisa memastikan bahwa proses yang datang pertama itu adalah P1. Ini bisa kita pastikan ya, karena dia datangnya di waktu yang paling kecil. Sehingga dia urutan proses yang pertama kali dieksekusi adalah P1. Kita P1 kita kasih time quantum gitu ya, sebanyak 2 sesuai dengan ketentuannya ya. Ini time quantumnya 2. Nah, ketika kita kasih sebelumnya. Oke, ketika P1 ini kita kerjakan dalam rentang waktu 0 sampai 2, dalam rentang waktu 0 sampai 2, ini ada proses lain yang masuk. Ketika kita mengerjakan P1, kita kasih time quantum sebanyak 2, gitu, di rentang waktu antara 0 sampai 2, ini ada proses baru yang masuk. Siapakah proses tersebut? Yaitu proses 2 dan proses 3. Sehingga urutan proses di ready queue itu menjadi setelah P1 jadi P2, kemudian P3. Nah, kemudian karena kita tahu ketika kita mengerjakan P1 gitu ya, berstemnya masih sisa, dengan maka P1 ini kita antrikan ke belakang P3. Loh, kenapa nggak kita antrikan di belakang P4 atau P5 misalnya? Karena di waktu kita mengerjakan P1 ini teman-teman, di rentang waktu 0 sampai 2, kita belum tahu akan ada proses P4 atau proses P5. Nah, sehingga ketika kita mengerjakan P1, kita tahu bahwa dalam rentang waktu 0 sampai 2 itu ada proses 2 dan 3 masuk, maka antriannya menjadi seperti ini, P2, P3. Nah, kemudian karena kita baru mengetahui proses yang muncul dalam rentang waktu 0 sampai 2, maka P1 ini kita antrikan lagi karena berstemnya masih 3, kita antri lagi di setelah P3. Nah, ini menjawab kenapa P1 yang ini itu tidak diletakkan di setelah P5 gitu. Karena kita belum tahu di waktu ini, di saat kita mengerjakan P1, kita belum tahu akan ada proses P4 dan P5. Baik, P1 sudah kita eksekusi, kemudian berikutnya kita eksekusi lagi proses yang kedua, yaitu P2. P2 kita kasih time quantum sebanyak 2, sisanya 1. Nah, kita gambarkan dulu. Nah, ini kasus yang sama terjadi lagi, teman-teman. Nah, ketika kita mengerjakan P2 di rentang waktu 2 sampai rentang waktu keempat, di rentang waktu kedua sampai keempat. Nah, di situ muncul proses yang baru lagi, yaitu P4 dan P5. Di mana P4 itu muncul di waktu ketiga dan P5 muncul di waktu keempat. Nah, sehingga di sini urutan prosesnya itu menjadi P3, P4, kemudian P5. Kemudian karena ketika P2 kita eksekusi masih menyisakan berstemnya, maka P2 ini kita antrikan lagi setelah P5. Nah, seperti ini. Baik, kita lanjutkan. Setelah P2 kita eksekusi, kita lanjutkan mengerjakan yang P3. Nah, P3 ini berstemnya cuma 1, berarti langsung selesai nih.
P3. Setelah P3 kita kerjakan, kita lanjutkan P1. P1 ini kita kasih time quantum 2, masih sisa 1. Oke, karena masih sisa, maka P1 ini kita antrikan di paling belakang. Setelah P1, kita lanjutkan P4. P4 ini burst time-nya 2. Oke, langsung selesai. Kemudian setelah P4, kita kerjakan P5. Oke, kita kerjakan P5, kita kasih time quantum 2, masih sisa 1. Berarti kita antrikan P5 di belakang lagi. Oke, setelah P4, ini P5 ya teman-teman ya. Oke, setelah P5, kita kerjakan lagi P2. Oke, P2. Nah, ini tinggal 1 tadi burst time-nya selesai. Kemudian setelah P2 kita kerjakan P1 lagi. P1 juga cuma tinggal 1 burst time-nya selesai. Baik, setelah P1 kita kerjakan, terakhir kita eksekusi P5. P5 tinggal 1, berarti langsung selesai. Nah, dari sini kita bisa melihat completion time atau bahasa lainnya itu exit time dari masing-masing proses. Nah, untuk P1 dia selesai di waktu ke-13. Ini P1. Kemudian P2 itu selesai di waktu ke-12. Ini P2. Kemudian P3 selesai di waktu ke-5. P3. Kemudian P4 selesai di waktu ke-9. Kemudian P5 selesai di waktu ke-14. Nah, dari sini kita bisa menghitung TAT dan rata-rata waiting time-nya. Nah, tadi P1 itu selesai di waktu ke-13. Ya, benar ya, 13. Kemudian P2 selesai di 12. Benar. Kemudian P3 selesai di 5. Benar. P4 selesai di 9. Benar. Kemudian P5 selesai di 14. Ya, benar ya. Baik, kemudian untuk menghitung TAT, kita kalkulasi dengan cara menghitung mengurangi completion time dengan waktu kedatangannya. Tadi waktu kedatangan untuk P1 itu di 0, kemudian P2 di 1, P3 di 2, P4 di 3, kemudian P5 di 4. Sehingga kita mendapatkan hasil seperti di dalam tabel. Dan misalnya di situ P1 tadi selesai di 13, dia waktu kedatangannya di 0, berarti 13 minus 0 hasilnya 13. Kemudian P2 itu selesai di waktu ke-12, waktu kedatangannya 1, jadi 12 minus 1 hasilnya 11 dan seterusnya. Kemudian untuk waiting time kita hitung dari turnaround time atau TAT kita kurangi dengan burst time-nya. Jadi tadi P1 itu burst time-nya 5, kemudian P2 3, P3 itu 1, P4 2, kemudian P5 3. Kemudian kita hitung
waiting time dari TAT dikurangi burst time. Misalnya di situ P1, TAT-nya tadi 13 dikurangi burst time-nya 5, hasilnya 8. P2, TAT-nya 11 dikurangi burst time-nya 3, hasilnya 8 dan seterusnya. Kemudian dari waiting time ini, waiting time dari masing-masing proses kita hitung rata-ratanya sehingga kita hasilkan rata-rata waiting time-nya adalah 5,8 unit satuan waktu, bisa menggunakan millisecond, second, dan sebagainya. Nah, demikian adalah pembahasan materi sistem komputer pada bab yang ketiga. Semoga bisa membantu teman-teman semua dalam belajar secara mandiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.